Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhaliza Kurota Ayunina dengan NIM 211420100 dari kelas PBS 5D. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas kuis mata kuliah auditing dengan dosen pengampu Ibu Yani Agus Priyani ME. Selanjutnya yaitu saya akan mempresentasikan materi tentang kertas kerja. Materi yang pertama yaitu pengertian kertas kerja. Dalam peraturan standar audit nomor 15 kertas kerja, standar audit 339 paragraf 03 menyebutkan bahwa kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Selanjutnya yaitu mengenai isi kertas kerja. Isi kertas kerja menurut standar audit seksi 339 paragraf 05 menyatakan bahwa isi kertas kerja yang pertama yaitu standar pekerjaan pertama, yaitu mengenai perencanaan, pemeriksaan, dan supervisi. Yang kedua, standar pekerjaan kedua yaitu pengendalian intern untuk merencanakan audit, menentukan sifat dan lingkup pengujian. Yang ketiga, standar pekerjaan ketiga yaitu mengenai bukti audit, prosedur audit, dan pengujian untuk sebagai dasar memadai menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Selanjutnya adalah tujuan pembuatan kertas kerja. Terdapat 4 tujuan penting dalam pembuatan kertas kerja. Yang pertama yaitu mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan. Yang kedua, menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya. Yang ketiga, mengkoordinasikan dan mengorganisasikan semua tahap audit. Yang keempat yaitu memberikan pedoman dalam audit berikutnya. Selanjutnya adalah kepemilikan kertas kerja dan kerahasiaan informasi dalam kertas kerja. Menurut standar audit 339 paragraf 06, kepemilikan kertas kerja adalah milik kantor akuntan publik, bukan milik klien atau milik pribadi. Kertas kerja yang bersifat rahasia berdasarkan standar audit seksi 339 paragraf 08 mengatur bahwa auditor harus menerapkan prosedur memadai untuk menjaga keamanan kertas kerja dan harus menyimpannya sekurang-kurangnya 10 tahun. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan kertas kerja yang baik. Yang pertama adalah lengkap, yang berarti berisi semua informasi yang pokok dan tidak memerlukan tambahan penjelasan secara lisan. Yang kedua, teliti, artinya tidak ada kesalahan dalam penulisan dan hitung. Yang ketiga yaitu ringkas, di mana kertas kerja dibatasi informasi yang pokok saja dan yang relevan. Yang keempat adalah jelas, artinya penggunaan istilah yang mengandung arti ganda dan penyajian informasi lebih baik dihindari. Dan yang terakhir adalah rapih, artinya susunan atau keteraturan penyusunan kertas kerja yang baik. Selanjutnya yaitu tipe-tipe kertas kerja secara garis besar dikelompokkan dalam 5 tipe. Yang pertama yaitu program audit, yang kedua working trial balance, yang ketiga ringkasan journal adjustment, yang keempat schedule utama, dan yang terakhir adalah schedule pendukung. Selanjutnya jenis-jenis kertas kerja. Terdapat 7 jenis kertas kerja. Yang pertama adalah daftar saldo pemeriksaan, yang kedua saldo audit tahun lalu, yang ketiga saldo buku besar tahun berjalan, yang keempat penyesuaian, kelima saldo setelah disesuaikan, keenam adalah reklasifikasi, dan ketujuh adalah saldo akhir auditan. Selanjutnya yaitu mengenai susunan kertas kerja, meliputi yang pertama draft laporan audit atau audit report, yang kedua adalah laporan keuangan auditan, yang ketiga ringkasan informasi bagi reviewer, yang keempat program audit, yang kelima yaitu laporan keuangan atau lembar kertas kerja yang dibuat oleh klien, yang keenam ringkasan journal adjustment, ketujuh working trial balance, dan 8 schedule utama, dan terakhir adalah schedule pendukung. Selanjutnya yaitu pengarsipan kertas kerja. Pengarsipan kertas kerja ini terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah arsip permanen dan yang kedua adalah arsip tahun berjalan.
Arsip permanen ini berisikan data historis dan data yang bersifat berkelanjutan yang berlaku dari tahun ke tahun. Biasanya meliputi yang pertama adalah ringkasan atau kopi dokumen-dokumen yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu analisis akun-akun tertentu dari tahun-tahun yang lalu yang berpengaruh terhadap auditor. Yang ketiga yaitu informasi yang berhubungan dengan pemahaman tentang pengendalian internal dan penilaian risiko pengendalian. Selanjutnya adalah arsip tahun berjalan. Arsip tahun berjalan adalah arsip tahun yang diperiksa meliputi semua dokumen yang bersangkutan dengan tahun berjalan atau tahun yang diperiksa. Jenis-jenis informasi yang termasuk dalam audit tahun berjalan yaitu program audit, informasi umum, working trial balance, jurnal penyesuaian, dan daftar pendukung. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.